Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin bakal ngebahas alur cerita episode keempat dari anime Chitose-kun Waramune bin no Naka. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di episode sebelumnya kita dikasih lihat Kenta yang terus dihasut sama Atomo bahwa Kenta dan Atomo tuh nggak pantas sama Chitose yang merupakan kasta tertinggi seangkatan. Sehingga pastinya mereka tuh jadi bahan tertawaan bagi Chitose dan juga yang lain. Akan tetapi di saat Kenta yang ngerasa muak banget dengan si Chitose, di sini Kenta malah dibuat terkejut sama Chitose yang berani membungkuk dan minta maaf kepada dirinya jika si Chitose telah membuat Kenta ngerasa marah. Ditambah lagi di sini Yuko juga bilang kalau Kenta nggak boleh bilang kayak gitu, sebab jika Chitose beneran cuma ngecek Kenta, mana mungkin Chitose mau bantu Kenta biar bisa berubah sejauh ini. Mendengar hal itu, pada akhirnya perasaan Kenta pun malah jadi campur aduk dan kini ia pun langsung berlari pergi ninggalin Yuko dan juga Chitose. Lalu keesokan harinya, kini Kenta bakalan ketemu sama beberapa temen dan cewek incerannya dulu yang saat ini udah dia tinggalin. Lantas karena kemarin itu adalah hari terakhir Chitose bantu Kenta, sehingga Kenta saat ini nggak bisa dapat bantuan dari Chitose. Ditambah lagi setelah ia bicara yang tidak enak ke Chitose, sehingga ngebatnya pun di sini merasa menyesal karena seolah dirinya tuh nggak tahu terima kasih kepada Chitose yang telah bantu dirinya berubah sejauh ini. Lalu karena Kenta udah terlanjur melangkah sejauh ini, jadi kini Kenta pun telah tiba di kafe yang merupakan tempat pertemuannya dengan beberapa teman lamanya itu. Sontak ketika ngelihat Kenta yang sekarang, di sini cewek inceran Kenta dulu yang bernama Miki ngerasa terkejut karena Kenta saat ini tuh udah nggak kayak yang dulu lagi. Namun karena sepertinya temannya yang dulu ini emang pada toksik, jadinya dia malah diejek karena sok-sokan pengen jadi berubah. Tapi karena Kenta ingat dengan ajaran dari Chitose, sehingga di sini ia pun berusaha kuat ngadepin mereka dengan ia yang sok asik jadi bahan tertawaan. Akan tetapi di sini Kenta juga tak lupa balas candaan mereka dengan cara ngebuat banggain dirinya yang telah berubah ini. Ya sontak dong di sini mereka pun pada bingung kenapa si Kenta ini nggak kayak Kenta yang dulu, terutama dalam hal komunikasi Kenta yang udah lebih baik. Dan hal tersebut terus Kenta ulang dalam obrolan, yakni Kenta bakalan jadi bahan tertawaan, tapi juga Kenta tetap pede aja dengan dirinya. Akan tetapi setelah tahu bahwa Kenta ternyata punya teman baru, di sini mereka sontak rasa tak percaya, terutama teman Kenta yang bernama Ren, kalau Kenta saat ini tuh bisa punya teman baru di sekolah. Selain itu, di sini Miki juga agak terkejut sama si Kenta yang kini udah milih buat ngelupain dirinya, dan Kenta di sini nggak mau ganggu hubungan Miki dan juga Ren. Karena sejak awal alasan Kenta mengurung diri, ya sebab ia yang patah hati ditolak sama Miki setelah tahu bahwa orang yang disukai Miki adalah Ren. Lantas karena di sini Ren udah muak dengan Kenta yang bersikap tenang, di sini ia tiba-tiba bongkar rahasia tentang Miki yang kala itu berakting bersikap baik kepada Kenta. Yang mana sebenarnya Miki sendiri udah bersekongkol sama Ren agar mereka bisa lihat kekonyolan dari Kenta ketika dirinya yang sok-sokan baik kepada Kenta. Apalagi setelah tahu bahwa selama ini chat dari Miki kepada Kenta ya sebenarnya adalah arahan dari Ren, sehingga ngebuat Kenta pun di sini sontak jadi shock karena ia ngerasa bahwa selama ini cinta pertamanya itu cuma palsu. Dan dari sini Kenta pun menyesal banget karena kemarin dirinya sempat ngebuang teman-teman yang rela ada untuk dirinya. Dan setelah tahu betapa menyebalkannya teman lamanya ini,
di sini ngebuat Kenta hampir aja nyerah. Dan apakah dia bakalan kembali mengurung diri di kamar karena nggak ada lagi yang bakalan mau sama dirinya. Akan tetapi tak disangka, di saat Kenta yang saat ini terpuruk banget, tiba-tiba muncul sosok Chitose yang sedari tadi emang liatin Kenta dari kejauhan. Ya sontak di sini Kenta pun jadi sangat terharu dengan kebaikan Chitose yang meski dia udah berkata nggak baik, tapi Chitose masih mau berada di sampingnya. Dan bahkan di sini Chitose mau berbohong demi dirinya bahwa Chitose tempo lalu pernah diajak Kenta ke tempat event wibu. Ya sontak Ren dan juga kawan-kawannya pun jadi kelabakan karena mereka ngerasa nggak nyangka kalau Kenta beneran punya teman baru di sekolah. Apalagi si Miki ini kayaknya emang langsung dibuat terpana dengan ketampanan Chitose. Lantas di sini Ren pun terus bilang ke Chitose tentang semua keburukan dari Kenta selama ini. Akan tetapi di sini Chitose bilang ke Kenta bahwa untungnya Kenta udah nggak lagi temenan sama temennya yang dulu. Soalnya mereka tuh pada toksik semua kepada Kenta. Ditambah lagi Kenta juga masih bisa memberikan cinta pertamanya kepada gadis lain yang emang beneran sayang kepada dirinya. Sontaklah Kenta ngerasa terharu banget dengan semua perkataan dari Chitose ini. Akan tetapi karena gaya dari Chitose ini emang agak sombong, sehingga ngebuat Ren pun di sini jadi naik darah dan bahkan sempat hampir ngajak kelahi Chitose. Namun karena yang pertama kali ngecek Kenta adalah si Ren, sehingga di sini Chitose pun tentunya ngerasa tak terima dan ia pun jadi marah besar karena mulut kotor dari Ren yang ngehina si Kenta. Dan ternyata si Ren ini cuma berani omong doang, sebab di saat Chitose yang mojokin Ren ke tembok, di sini Ren pun auto diam 1000 bahasa. Selain itu, di sini Chitose juga bilang kalau Ren tuh nggak pantas ngerendahin Kenta karena Ren itu cuma pecundang yang nggak mau ngeliat orang di bawahnya berubah jadi lebih baik. Lalu suasana tegang itu pun dilerai sama Yuko yang tiba-tiba datang ke sana. Dan karena si Yuko ini emang bisa ngebawa vibe positif, sehingga ia pun bisa ngebuat suasana di kafe yang tegang jadi agak mereda. Dan sebelum balik, di sini Kenta mau ngasih tahu kepada teman-teman lamanya kalau dirinya yang sekarang bakalan terus melangkah maju dan gak akan noleh ke belakang lagi. Kelas King. Lalu ketika pulang bareng, di sini Kenta nangis di hadapan Chitose dan Yuko sebab meski dia udah nyakitin hati Chitose kemarin, Chitose dan Yuko di sini masih mau datang buat nyelamatin dirinya. Selain itu, di sini Yuko juga nggak nyangka bahwa Chitose bisa semarah itu demi Kenta. Dan meski Yuko lebih suka dengan cara damai, tapi hal yang dilakuin Chitose juga adalah moto dari Yuko, yakni ia bakalan ngebela teman-temannya jika teman-temannya dihina seseorang. Lalu sebelum pulang, di sini Chitose ngingetin perjanjian mereka bahwa dirinya nggak bakalan bantu Kenta kayak sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan mereka yakni selama 3 minggu aja. Dan sepertinya di sini Kenta udah ngira bahwa hal ini bakalan terjadi. Oleh sebabnya dia bakalan nulis cerita barunya sendiri dan terus melangkah maju menggapai impiannya. Akan tetapi di sini Kenta mau bilang ke Chitose, bolehkah dirinya jika masih pengen temenan sama si Chitose? Sebab si Kenta ini nggak mau berpisah dengan Chitose dan juga yang lain karena berkat mereka lah yang bisa ngebuat dirinya jadi berubah sejauh ini. Dan ternyata si Chitose udah nunggu Kenta bilang kayak gitu dan dia tentu bakalan jadi teman dari Kenta. Yang mana di sini Yuko ngejelasin bahwa Chitose sedari awal cuma bilang kalau kerjasamanya aja yang bakalan berhenti setelah 3 minggu. Tapi Chitose juga nggak bilang kalau mau putus pertemanan sama Kenta. Sontak Kenta pun jadi ngerasa terharu dengan kebaikan Chitose kepada dirinya. Dan kini Kenta pun telah resmi masuk ke circle pertemanannya Chitose. Lalu setelahnya saat ini Chitose datengin Asuka Senpai yang kayaknya emang lagi nungguin Chitose di pinggir sungai.
Lantas di sini Chitose pun langsung cerita tentang hal yang ia lakuin pada hari ini. Yang mana karena Asuka ini orangnya sangat dikagumi sama si Chitose, sehingga di sini Chitose pengen curhat ke Asuka tentang kejadian hari ini. Namun di sini Asuka bilang kalau Chitose itu terlalu memandang tinggi dirinya, yang mana ia tentu nggak bakalan bisa kayak Chitose yang bisa ngurusin berbagai urusan orang sebanyak itu. Karena prinsipnya Asuka cuma mau nolongin orang yang emang ia mau, dan ia nggak akan maksakan dirinya kayak Chitose. Dan di sini awalnya Chitose mau ngajak makan-makan Asuka pada minggu depan. Akan tetapi Asuka di sini nolak karena dengan duduk santai bareng Chitose baginya udahlah cukup. Dan di sini Asuka juga bilang kalau dia nggak pengen hubungan ini berubah, yakni kagumnya Chitose kepada Asuka yang merupakan senpainya. Yang mana maksud dari Asuka ini, jika Asuka nerima ajakan makan dari Chitose, maka sama aja dirinya kencan sama si Chitose dan ngebuat dirinya jadi jatuh cinta kepada Chitose. Dan jika hal tersebut terjadi, maka hubungan mereka saat ini bakalan berubah, yang awalnya cuma saling kagum malah berubah jadi perasaan cinta. Lalu pada minggu depannya, karena ajakan makan Chitose ditolak sama Asuka, kini Chitose malah ngajak makan sama si Yuzuki. Dan meski kayaknya si Chitose yang ngajak keluar, tapi untuk tempatnya di sini Yuzuki lah yang pilih tempat buat ketemuan mereka. Dan setelah mereka berbincang ringan, di sini Yuzuki pun langsung bilang ke Chitose apakah Chitose mau jadi kekasihnya. Dan di sini Chitose pun ngerasa nggak tahu apakah si Yuzuki ini emang beneran mau pacaran dengannya atau punya maksud lain seperti cuma pengen jadi pacar sementara atau pacar palsunya. Sebab si Yuzuki ini orangnya emang pandai dalam hal berakting, sehingga ngebuat Chitose di sini jadi bingung dengan maksud dari Yuzuki. Dan ya mungkin sampai sini dulu pembahasan episode 4-nya. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.